sebetulnya ada lagi ya, ketika walaupun Anda sudah expert dalam katakanlah praktisi lah, sering berhasil, nanti pada suatu saat itu kalau Anda syukur-syukur tidak ya, tapi suatu saat pasti akan mengalami bahwa ketika kita mempraktekkan itu yang terjadi kebalikannya. Selamat berjumpa. Bicara tentang the law of attraction atau mempraktekannya, itu tidak selamanya itu cerita-cerita tentang sukses, cerita-cerita keberhasilan. Banyak sekali kegagalan orang-orang yang mempraktekkan the law of attraction. Nah, kira-kira apa penyebabnya dari kegagalan ini? Sebenarnya kalau kita bicara the law of attraction itu, yang pertama orang merasa gagal ya, itu karena mereka menginginkan instan, jadi cepat itu terwujud. Jadi ketika itu prosesnya lama, jadi merasa bahwa itu sudah gagal, padahal itu belum tentu. Jadi mungkin Anda menemuinya dalam kurun waktu tertentu, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau beberapa tahun kemudian. Karena sebetulnya apa yang Anda praktekkan atau Anda visualisasikan atau Anda afirmasikan itu sebetulnya mungkin sudah direspon oleh semesta dan sudah ya tentunya dikabulkan Tuhan ya. Itu hanya masalahnya datangnya ke Anda atau Anda itu belum dibawa menuju ke sana, itu tidak seperti yang Anda bayangkan, mungkin lama. Nah, lama itu banyak penyebabnya, nanti saya akan bahas. Nah, jadi yang pertama itu karena merasa tidak terwujud, tidak berhasil, itu karena ingin instan. Walaupun sebetulnya banyak sekali bukti-bukti bahwa praktek the law of attraction itu juga bisa cepat, tapi itu kan tergantung kembali ke diri masing-masing, situasi dan kondisinya. Kemudian ya kalau di dalam Kawruh Wisesa Jati kita mengatakan bahwa ketika cipta, rasa dan karsa itu sudah menyatu, nah itu kan harus dipenuhi beberapa syarat. Jadi mungkin ketika kita keceplos itu malah sebetulnya cipta rasa karsanya menyatu. Ketika ya keceplos kan biasanya karena emosi sesaat. Nah itu kan rasanya udah dapet. Nah ciptonya itu ketika mengucap atau membayangkan sesuatu itu terwujud dari situ. Jadi ya karsanya ya ketika itu muncul secara fisik atau dalam bentuk ucapan, karena lahir itu adalah utusaning batin. Jadi apa yang kita lihat secara wantah, secara lahiriah ini kan sebetulnya asalnya dari pikiran kita. Nah itu kan pikiran itu kan bisa dari kehendak dan visual kita dari cipta kita, sehingga itu terwujud. Nah itu kadang-kadang memang seperti itu. Nah sebetulnya belajar untuk the law of attraction itu adalah mewujudkan yang keceplos itu, yang berhasil itu, tetapi dalam perencanaan. Jadi bukan keceplos sehingga yang kita minta, yang kita visualkan, yang kita wujudkan adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan. Jadi itu yang pertama memang karena orang terlalu berharap instan. Yang kedua ya balik lagi ke cipta rasa karsa tadi, ke wadahnya, ke orangnya. Ya kayak HP ya, kalau HP-nya lagi error ya
tidak bisa mengirimkan sinyal yang bagus atau tidak bisa mengirimkan gambar atau apapun pesan itu yang secara jelas. Jadi walaupun kita belajar the law of attraction atau katakanlah probability society atau apapun, atau misalnya termasuk magnet rezeki, ya itu menarik rezeki, menarik sesuatu kan, menarik supaya sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau wadahnya itu kapasitasnya kurang bagus, masih katakanlah masih kotor di sini bukan berarti jelek ya, mungkin lagi banyak masalah, banyak pikiran ya, yang ditarik kan juga yang sefrekuensi. Kalau Anda kalut, yang Anda tarik juga frekuensinya atau sinyalnya itu kan juga kacau ya, itu sama-sama kalut. Kita kan hukum the law of attraction kan begitu, menarik itu kan yang sefrekuensi. Nah ketika Anda menarik itu frekuensi vibrasi Anda itu sedang tidak bagus, sedang pikiran kacau, sedang emosi, sedang ruwet, ya yang datang, yang ditarik itu yang sefrekuensi ya, frekuensinya ruwet ya, akhirnya kan jadinya masalah, yang bermasalah jadi merasa itu tidak berhasil. Sama kalau Anda itu konsepnya adalah magnet rezeki, ketika Anda memperbesar wadahnya, kalau wadahnya lagi kotor, lagi sebetulnya bukan kotor ya, banyak isinya, wadahnya besar tapi sudah banyak isinya apa ya, pikiran yang berkecamuk, pikiran yang ruwet, kemudian emosi dan macam-macam, itu sudah menempati wadah itu. Hal sebesar apapun space-nya untuk rezeki, untuk harapan Anda juga tetap akan kecil. Jadi yang harus Anda lakukan ya dibesarkan tapi dibersihkan. Kalau kita berpikirnya itu adalah konsep ketertarikan, tarik menarik ya, jika Anda dalam kondisi yang bersih vibrasinya, pikirannya, hatinya, semua bisa tenang, dalam keadaan tenang ya, bukan dalam pikiran yang kalut. Yang akan ditarik juga yang bersih. Artinya apa? Seperti aliran sebuah sungai ya. Seperti Anda menciptakan the law of attraction itu kan seperti ketika Anda mengharapkan rezeki misalnya, itu kan seperti aliran sungai kan. Ya itu harus dibersihkan supaya airnya lancar mengalir dan debitnya tinggi dan akan terus mengalir terus menerus. Jadi kan konsepnya tarik menarik, Anda boleh saja pakai tarik menarik atau ketertarikan, the law of attraction, atau magnet rezeki. Magnet kan sama juga menarik, tapi wadahnya dulu. Nah, ketika Anda mengirim juga, ketika kapasitas Anda atau katakanlah HP Anda itu juga lagi error, juga yang akan dikirim juga kurang bagus. Jadi memang itu yang berikutnya adalah ya, kalau kita bicara energi itu kan kayak komunikasi kan, itu tentang vibrasi, frekuensi, gelombang dan sebagainya. Itu ada sumber energinya ya sebetulnya adalah rasa itu. Jadi kalau kita bicaranya, kita analogikan dengan jaringan internet, ya koneksinya kalau lagi, tadi kan bicara tentang HP-nya, nah sekarang kemungkinan adalah koneksinya yang kurang bagus. Ya kalau koneksinya kelap-kelip itu ada enggak gitu kan ya
tidak akan terkirim ke semesta. Artinya apa? Anda harus memperbesar, mengupgrade diri Anda, mengupgrade kemampuan dalam mengirim vibrasi, mengirim energi ke semesta. Jadi itu sebetulnya ada lagi ya, ketika walaupun Anda sudah expert dalam katakanlah praktisi lah, sering berhasil, nanti pada suatu saat itu kalau Anda syukur-syukur tidak ya, tapi suatu saat pasti akan mengalami bahwa ketika kita mempraktekkan itu yang terjadi kebalikannya. Ya ibaratnya ketika kita mempraktekannya pengen ke barat, nanti yang datang itu malah ke timur. Kita pengen ke utara, malah kita dibawa ke selatan. Itu ada suatu fenomena seperti itu terjadi dalam perjalanan ketika mempraktekkan the law of attraction. Nah itu karena apa ya? Karena kita terlalu mengandalkan, oke lah percaya itu, meyakini itu boleh, tapi ketika mengandalkan dan bergantung, nah itulah kita sudah mulai dikuasai oleh semesta. Artinya apa? Hukumnya itu konsepnya wiseso winisesowus, jadi kuasa menguasai. Kita yang dikuasai semesta. Ada dua hal ketika menyampaikan atau mempraktekkan the law of attraction itu. Yang pertama kita itu nuruti kareping rasa atau nuruti rasa ning karep. Kalau kita menuruti kareping rasa ya rasa kita yang kita pakai untuk mempraktekkan atau untuk memvisualkan atau untuk mewujudkan cita-cita atau harapan kita. Tapi ketika kita hanya nuruti rasa ning karep, itu artinya hanya menuruti kehendak, keinginan, dan nafsu kita. Nah untuk itu kalau di dalam pewaras Jawa, apapun yang kita praktekkan itu kan yang pertama pasti ada cleansing, sesuci atau jamas. Fungsinya apa? Ya menyiapkan diri kita, membersihkan pikirannya biar tidak kalut, tidak kacau, dan dalam keadaan ning. Nah yang berikutnya adalah tetap eling lan waspada, tetap ingat dan terkendali. Jadi ketika kita mempraktekkan the law of attraction itu memang karena rasa kita memang kita menginginkannya. Kita harus dalam keadaan ning, tenang, itu kita benar-benar menginginkannya, itu bukan karena nafsu. Karena kalau kita hanya nafsu itu nantinya jadinya adalah angan-angan. Kita berharap itu tapi wah pengen sekali, tapi besoknya enggak. Itu cuma angan-angan. Wah pengen sekali tapi tidak, kalau tidak bisa ya enggak masalah, kalau bisa syukur. Itu atau kita justru ya nuruti rasa ning karep tadi, kita seolah-olah jadi seperti itu. Nah itu namanya obsesi. Jadi Anda harus bedakan tentang rasanya yang Anda inginkan ini benar-benar apakah ini keinginan sejati atau hanya ungkapan sesaat, apa itu nafsu sesaat yang Anda yakini itu menjadi solusi. Untuk itu Anda harus tetap melatih diri ya, mungkin bisa dengan meditasi, dengan healing dan sebagainya, supaya mempraktekkan the law of attraction ini memang benar-benar kita menggunakan energi dan menyematkannya di semesta sehingga itu akan segera terwujud. Lalu seperti apa sih sebetulnya keinginan atau kehendak yang kita praktekkan dengan the law of attraction itu yang bakal terwujud atau yang cepat terwujud lah, seperti itu yang bisa
mengena atau dengan rasa kita, dengan rasa, dengan perasaan, emosi dan sebagainya. Kalau di Jawa itu istilahnya rasa. Itu yang bisa menyentuh rasa kita. Menyentuh rasa itu seperti apa ya? Pertama ketika kita mewujudkan, kita mempraktekkan itu benar-benar sesuatu yang menyentuh. Jadi kita bisa aja mungkin kita pasang foto uang banyak, satu lemari atau mobil mewah atau rumah besar seperti itu. Tapi kalau itu tidak menyentuh rasa kita, ya itu sama aja. Itu hanya sebuah angan-angan yang besok kita lupa, yang besok itu sudah berganti lagi keinginan kita. Atau besok itu kalau misalnya kita berharap uang satu lemari, ya dikasih uang satu lembar, ya lumayan lah, nggak apa-apa daripada tidak. Nah itu nggak menyentuh rasa kita. Itu ketika kita mulai mempraktekkan, ya kita mengafirmasikan atau membuat visual dan sebagainya, apapun istilahnya kan seperti itu. Itu harus benar-benar menyentuh rasa kita, karena rasa itu adalah energinya. Nah, lalu setelah kita praktekkan, kita afirmasikan, kita visualisasikan, bagaimanapun teknik Anda itu tandanya bahwa keinginan kita itu akan terwujud apa ya, yang menyentuh rasa kita. Kalau kita praktekkan itu nanti menyentuh rasa kita, menggerakkan kita untuk mewujudkannya, baru itu nanti akan terwujud. Menggerakkan kita seperti apa? Ya kita akan berusaha seperti itu. Kita berusaha untuk mencapainya. Mungkin dengan bekerja atau mungkin dengan usaha. Tapi kita akan tergerak untuk mencapainya dan tetap fokus untuk mencapainya. Kalau kita tidak punya keinginan untuk fokus mewujudkannya, itu bukan keinginan yang sejati dan itu akan lama. Karena ya saya nggak tahu sih, kalau konsep di Kawruh Wisesa Jati itu kan pengendalian. Jadi itu harus menggerakkan dan kita akan tetap fokus untuk mewujudkannya. Itu baru nanti akan terwujud. Karena semakin hari kita mungkin usahanya keras, tapi itu tidak akan jadi beban karena setiap hari semakin hari akan semakin dekat dengan impian, semakin dekat untuk mewujudkannya. Katakanlah misalnya itu harus terwujud seminggu, nah kita akan besok itu sudah tinggal 6 hari, besoknya lagi 5 hari, itu kita akan semakin senang ya, akan semakin semangat untuk mewujudkannya. Demikian tentang gambaran kenapa banyak yang tidak bisa mewujudkan atau afirmasi atau visualnya dan praktek law of attraction-nya dianggap gagal. Kita akan bahas topik-topik yang lain tentang the law of attraction atau Kawruh Wisesa Jati di video atau episode berikutnya.